Silakan duduk. Saudara, mari kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berapa banyak yang bawa Alkitab? Coba angkat tangan. Wah, banyak ya. Jadi kita bisa baca berbalas-balasan, saudara. Saya baca ayat 3, saudara baca ayat 4 dengan suara keras, demikian seterusnya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam Alkitab saya Perjanjian Baru di dalam 304, halaman 304. Sudah dapat? Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itulah, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, sebenarnya Allah itu mempunyai paket yang komplit buat kita. Saudara, seperti kalau saudara masuk ke restoran ini, saudara ya, dan kemudian saudara sudah dibayarin, maka saudara bisa makan apa saja, saudara ya. Semuanya, mulai dari minum misalnya ya, kemudian saudara dessertnya, kemudian makanan pokoknya maupun salad dan supnya komplit semua. Saudara percaya enggak kalau Allah itu menyediakan yang komplit buat kita? Saudara, dikatakan di sini yang pertama Allah sediakan apa? Kuasa. Ya, apa saja saudara. Ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa di dunia ini, yaitu kuasa Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, badai bisa Dia redakan. Penyakit bisa Dia sembuhkan. Perang bisa Dia selesaikan. Saudara, bahkan penguasa-penguasa dalam arti kata saudara, iblis bisa Dia kalahkan. Juga saudara, segala sesuatu pemerintah Dialah yang menetapkan. Komplit kan? Jadi sebenarnya kita tidak usah takut. Soal apa sih masalah kita? Ada kuasa yang sudah diberikan. Ada seorang anak Tuhan saudara ya, baru pertama kali nyetir mobil saudara. Dan kemudian pada waktu dia jalan, namanya juga baru pertama kali, sudah punya SIM, tapi baru pertama kali keluar. Saudara, dan kemudian karena panik nih saudara, kemudian baru dia keluar pertama kali sudah dandin mobil di mana-mana saudara ya. Terus kemudian panik, lampu merah jalan terus. Begitu lampu merah jalan terus, dia langsung prit polisi. Saudara, karena panik juga enggak bawa duit. Saudara ya, enggak bawa duit sama sekali. Dan dia bilang, Tuhan masa sih? Baru dapat rebues ya, baru dapat SIM, baru pakai 1 kali sudah diambil lagi. Ya, kalau misalnya ditilang enggak bawa duit diambil lagi kan. Saudara, dan dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Begitu polisinya ngetok bilang, ini lampu merah gimana? Saudara, dia mulai berbahasa roh. Ya, enggak tahulah keluar bahasa rohnya. Polisinya senyum dan bilang begini, Ibu panik ya? Sudahlah Bu, enggak apa-apa, jalan terus katanya ya. Ya saudara, kita itu punya Tuhan yang berkuasa dalam segala sesuatu. Amin. Ya, kita punya Allah yang luar biasa, saudara. Ada seorang ibu, saudara, yang anaknya sakit, saudara. Ya, dan anaknya sakit tifus sampai saudara sudah merah-merah semuanya. Saudara, dan dibawa ke dokter, dokter bilang mesti masuk rumah sakit. Tetapi sebenarnya ibu ini pengen anaknya dibaptis. Saudara, dan sudah booking, ya, sudah tentuin hari Minggu mau dibaptis. Saudara, dan dia bingung. Dokter bilang kalau tidak masuk rumah sakit, nanti bisa pingsan, bisa mati. Tapi setiap kali dia berdoa, Tuhan bilang, percaya saja. Percaya saja. Saudara, akhirnya, saudara ya, ibu ini bertekad untuk membawa anak ini dibaptis. Dan saudara tahu kalau orang sebelum dibaptis kan dijejer di kolam ya. Saudara, itu pendetanya khotbah lama, anaknya sampai menggigil. Saudara ya, makin ditunggu makin lama rasanya.
Saudara, ibu ini saya bilang pingsan nih anak. Kok lama-lama gitu ya. Udah panas tinggi anaknya menggigil. Tapi saudara, begitu dicelup saudara ya, masuk ke situ langsung pulih karena Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Saudara, kita punya kuasa yang luar biasa. Nggak cukup cuma kuasa. Dikatakan janji-janji yang besar, bahkan sangat besar. Janji kesehatan, janji kelimpahan, janji kepandaian, janji apa saja saudara. Allah kita menyediakannya. Amin. Ada seorang ibu yang anaknya tidak bisa ngomong sampai umur 7 tahun. Saudara, orang berkata dia autis lah, ada yang berkata ada yang masalah dengan otaknya saudara. Saudara, dan kemudian ibu ini bertobat. Dan dia dengar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Saudara, tiap hari ini anak cuma dibacain firman. Dimasukin kamar bersama-sama mamahnya, dia bacain firman. Bacain firman. 1 jam mamanya bacain firman dengan suara keras. Anaknya main-main, saudara ya, dia bacain firman. Sekarang anaknya juara kelas, saudara ya. Normal, karena Allah kita menjanjikan janji yang sangat besar. Amin. Saudara, tetapi kenyataannya sedikit orang yang menikmati. Betul? Ada begitu banyak kuasa. Ada begitu banyak janji. Ada begitu banyak kekuatan. Ada begitu banyak berkat. Tapi sedikit orang yang menikmatinya. Kebanyakan mereka cuma amin. Pulang sakit lagi. Ya. Amin. Saudara ya. Pulang mepet lagi. Tidak ada duit. Ya. Saudara, amin, saudara. Tetapi pulang saudara nangis lagi, sedih hatinya, saudara ya. Kenapa? Saudara, dan kemudian saya mulai membaca ayat ini. Dan Tuhan berkata, karena untuk mendapat janji itu dibutuhkan, saudara, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Alkitab berkata kalau kamu punya semuanya itu, maka kamu dibuat giat ya dan berhasil, saudara. Jadi sebaliknya kalau kamu tidak punya, ya katanya kalau kamu tidak punya, kamu jadi buta dan picik. Buta itu artinya saudara kita jadi tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tidak lihat apa-apa, tidak lihat berkat Tuhan walaupun di depan tinggal ngambil, tidak bisa ngambil. Picik itu artinya bodoh, tidak bisa saudara ya melakukan apa-apa. Nah saudara, karena itu kita mesti belajar. Ini kita harus punya. Supaya kita bisa menikmati segala sesuatu yang sudah disediakan. Amin. Jadi ada bagian Yesus. Bagian Yesus memberikan semuanya. Kuasa, janji, berkat, kelimpahan, semuanya. Ada bagian kita. Ada tiketnya nih saudara. Buat masuk dan menikmati segala sesuatu. Dan tiketnya itu iman. Tadi ya, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Ini bagian kita. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu. Saudara bicara soal iman. Ya. Saya percaya, saudara semuanya tahu yang namanya iman. Iman itu artinya apa saudara? Percaya. Gampang dong? Iman artinya percaya. Tapi ternyata susah. Karena banyak anak Tuhan sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya. Saudara, saya punya pengalaman sepele. Orang kalau lihat hidup saya, lihat pengalaman yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya, pasti berpikir bahwa saya akan punya iman. Saudara, tetapi kadang-kadang saya juga bisa kehilangan iman saya. Saudara, pada waktu kami mulai membangun sekolah untuk anak-anak jalanan, saudara, dan setiap orang itu memberi. Donatur-donatur kami memberi lebih banyak dari yang dulu-dulu. Kalau dulu, saudara, kebutuhan kami di Mahanaim untuk beasiswa, untuk makan gratis, ya, untuk operasional, itu sebulan cuma 300 juta. Itu cuma, saudara ya, sebulan cuma 300 juta. Dan itu selalu tersedia selama 5 tahun. Tetapi sekarang, kita mulai membangun saudara sekolah. Dan membangun sekolah ini saudara ya untuk tahap pertama yaitu TK dan SD saja itu butuh sekitar 7M saudara. Dan ini dibangun dalam waktu 7 bulan.
Berarti 1 bulan kebutuhannya 1 M. Saudara, 1 bulan. Nah saudara, pada waktu saya lihat itu, saya bilang 300 juta setiap bulan sih saya punya iman Tuhan. Tapi 1 M tambah 300, yang 300-nya kan tidak boleh lupa saudara ya. Itu kan tetap harus jalan. Saudara, 1 M 300, waduh Tuhan. Saya tiba-tiba mulai kehilangan iman. Saya mulai berpikir, nanti kalau donatur bosen ngasih gimana? Saya mulai berpikir, siapa yang punya duit tiap bulan 1 M? Saya mulai berpikir, saudara ya, dari mana ini datangnya? Saudara, akhirnya saya mulai menjadi letih. Kenapa? Karena saya mulai tidak percaya. Dan kemudian pada waktu itu, saudara, mepet semuanya. Makin mepet, seret masuknya, saudara ya. Terus kemudian saya mulai nangis, saya bilang, Tuhan kenapa jadinya begini? Dan Tuhan ingatkan saya satu perkataan begini. Karena aku ini menjawab, bukan kebutuhan, tapi iman. Ada banyak kebutuhan di dunia ini, dan aku tidak bisa jawab, karena mereka tidak punya iman. Tapi kalau bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan berkata, karena kamu mulai melihat kebutuhan dan bukan pakai karcis iman, maka kamu tidak bisa mengambil kebutuhan. Tuhan bilang, jangan pernah datang dengan karcis kebutuhan, karena karcis kebutuhan tidak laku di dalam kerajaan surga. Tapi saudara bawa karcis iman, saudara bisa ambil semua kebutuhan kita. Amin. Saudara, nah saat itu saudara, saya mulai bilang, iya Tuhan, kok saya bisa kehilangan iman ya? Saudara, dan kemudian saya mulai berdoa. Pagi-pagi saya mulai berdoa dan saya berkata, Tuhan aku butuh 1 M 300 juta. Ya aku tidak peduli dari mana, aku tidak usah mikirin siapa yang mau ngasih. Aku bahkan tidak tahu bagaimana engkau menyediakannya, tetapi aku tahu bahwa engkau sudah memberikan. Saya mulai memperkatakan firman. Saya mulai memberkati donatur-donatur. Saya mulai bersyukur karena Tuhan baik. Saya mulai menyanyi berkata, anugerahmu besar buat saya. Dan pada waktu saudara saya mulai membangkitkan iman saya, saudara, maka uang itu mulai berdatangan. Dan hari ini saudara, sekolah itu sudah hampir jadi, tinggal bagian akhirnya. Saudara, kami sudah terima lebih dari 6 M saudara, dalam waktu 6 bulan. Karena Allah kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi sekarang apa kebutuhanmu? Tinggal masalahnya saudara ngomong sama Tuhan. Bangkitkan imanmu dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan perkataan firman. Sampai engkau ini di dalam ini kayak api. Sampai rasanya engkau berkata, yes, aku tahu dan tahu Allah sudah memberikan. Amin. Sampai tidak ada ketakutan. Sampai tidak ada kekhawatiran. Maka itu namanya imannya sudah utuh. Pada waktu iman saudara sudah utuh, maka engkau akan menerimanya. Sekarang kita lihat karcis yang kedua saudara ya. Karcis yang kedua setelah iman adalah apa saudara? Kebajikan. Kebajikan ini kemurahan saudara. Saudara, ada banyak orang punya hidup saudara, itu pelit. Dan Alkitab berkata, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Kalau engkau menabur sedikit, engkau akan menuai sedikit. Saudara, hidupnya pelit. Makanya Tuhan juga pelit sama kita. Saudara ya, ada orang hitungan. Saudara ya, makanya Tuhan juga hitungan sama kita. Ada orang ngasih ke Tuhan itu asal-asalan, saudara. Makanya Tuhan ngasih ke kita juga asal-asalan. Saudara, kebajikan atau kemurahan. Ini artinya yang pertama, saudara ya. Saudara menabur dengan murah hati. Amin. Sekarang saya tunjukin yang namanya murah, ya. Murah hati. Kalau saudara ada pengemis, saudara ngasih cepek, ya, cepek ratusan. Itu murah hati atau pelit? Ya, murah hati atau pelit? Pelit. Tapi kalau saudara ngasih 5.000, ya, itu murah hati kan? Betul kan? Nah, itu saudara tahu lah, ya, saudara tahu. Jangan pura-pura enggak tahu lah, saudara ya.
Terus kemudian kolekte, saudara ya. Kalau saudara ngasih kolekte, saudara, ya 1000-an, termasuk pelit atau murah hati? Pelit, ngertilah saudara ya. Tapi kalau saudara lihat di dompet, ada uang yang paling gede. Ya enggak tahu paling gedenya beda-beda kan. Ada yang paling gedenya 20.000, ada yang paling gedenya 100.000. Nah saudara kasih yang paling gede, ini namanya murah hati saudara. Tapi murah hati bicara lebih lagi. Misalnya saudara ya, saudara ini istri. Terus kemudian kalau suami datang saudara, saudara kasih makanan ala kadarnya. Ya, semua ala kadarnya, masak ya ala kadarnya. Ini termasuk pelit saudara ya. Tapi kalau saudara murah hati, ya dia datang, saudara sudah cium. Nah, kemudian masuk, saudara bikin, walaupun mungkin masakannya sederhana, tapi ditata dengan baik. Terus enggak usah dia ngambil, diambilin semuanya, no hands, karena disuapin. Nah, servis memuaskan. Nah, ini namanya saudara murah hati, memberi dengan kemurahan. Amin. Ya ini namanya enggak asal-asalan. Dan kemudian kalau nyanyi, saudara bisa nyanyi di hadapan Tuhan dengan pelit. Suara aja nyaris tak terdengar. Pelit ini. Tapi ada orang yang nyanyi dengan segenap hati. Sudah suara keras, pakai goyang lagi. Ya. Kalau lagunya syahdu pakai nangis karena dari hati. Maka namanya saudara memberi dengan murah hati. Amin. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang saudara yang memberi itu dengan pelit. Saya tidak bicara dengan pelit atau dengan itu soal uang saja. Tapi seluruh hidup kita saudara. Ya. Bagaimana caramu berdoa? Bagaimana caramu saudara melayani? Bagaimana caramu memberikan hidup ini ya saudara untuk orang lain? Bagaimana caramu saudara mengasihi? Engkau bisa pelit, engkau bisa murah hati. Ada orang yang tidak pernah saudara kasih senyumnya aja, aduh pelitnya minta ampun. Ya, ketemu di jalan muka udah kayak saudara ya pepaya saudara, tembetut terus. Tapi saya kenal saudara, orang-orang yang sungguh memberi dengan murah hati. Di mana-mana senyum saudara. Saya kasih satu kesaksian. Saya waktu masuk di Kemang Pratama saudara, sebenarnya saya itu tidak suka di gereja di situ. Ya, gereja di situ itu menurut saya terlalu kaku lah saudara. Gereja itu gereja okumene, tapi saya tidak suka saudara. Karena saya lebih suka gereja yang semangat, yang teriak, yang berapi, fire gitu saudara ya. Saya bahkan suka yang sedikit liar tapi maju ya, daripada yang teratur tapi kaku saudara. Nah saudara, saya suka gereja yang seperti itu. Tapi yang luar biasa, penyambut tamunya itu murah hati, senyumnya saudara ya, bukan duitnya, senyumnya. Begitu saya datang itu dia bilangin, aduh Bu Iin, Tuhan Yesus memberkati, alamatnya di mana? Wah rame saudara ya. Sudah gitu dia besuk ke rumah saya. Sudah besuk dia bilang, ayo Bu pelayanan di tempat ini, Bu jangan tinggalkan kami ya. Lama-lama karena kemurahannya saudara, saya tidak bisa menghindar. Jadi pendeta di situ saya saudara. Jujur bukan karena suara Tuhan, bukan saudara ya. Saudara bukan juga karena saya suka, bukan. Cuma satu. Karena orang ini menyambut saya dengan kemurahan hatinya. Kemurahan senyumnya. Kemurahan penerimaannya. Saudara ya. Buat saya berkata, sudahlah ya. Saya tidak bisa menghindar. Terlalu ramah. Terlalu baik. Saudara ya. Nah saudara, ada banyak orang. Karena kemurahannya. Karena kebaikannya. Dia bisa mendapat yang baik dari Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa memberi doa dengan sungguh-sungguh, saya percaya itu akan menggerakkan Allah noleh ke saudara. Kalau saudara bisa memberi seperti janda itu yang miskin, tapi dikatakan memberi dari seluruh yang dia punya, maka itu menggerakkan hati Tuhan. Kalau saudara bisa melayani, saudara mungkin cuma besuk, tapi melayani dengan segenap hati, maka Allah akan bergerak, ikut turun melayani bersama saudara. Amin. Miliki yang namanya kemurahan. Kemurahan. Saudara, ada seorang yang berkata, ya, kemurahan itu terpancar dalam seluruh hidup kita. Dan Alkitab berkata,
orang yang menabur kemurahan akan menuai kemurahan. Dan saya berkata ya, orang yang menabur kemurahan akan mendapat kemurahan. Soal yang sepele aja. Saudara, saya itu dari kecil suka bantuin orang lain. Kalau soal pelajaran. Jadi saudara, saya tidak pernah hitungan lah. Misalnya kerja kelompok ya, kemudian semua saya yang kerjain, teman-teman cuma ngerjain nempel-nempel dikit-dikit. Saya tidak pernah ribut, saudara. Saya berkata udahlah, kalau saya bisa, saya suka, saya akan kerjakan. Saya tidak pernah hitungan, ini namanya kerja kelompok, nanti dapatnya angkanya sama. Kok dia ngerjain cuma sedikit, kok saya ngerjain yang paling banyak. Saya tidak pernah hitungan. Dari kecil, saya tidak tahu kenapa begitu, saudara. Saudara, dan yang luar biasa, pada waktu saya tugas akhir di Belanda, saudara ya. Pada waktu itu saya mesti bikin maket 1 meter kali 1 meter, gede. Dalam waktu cuma seminggu. Saudara, seharusnya itu saya buat sendiri. Dan saudara tahu, Tuhan mengirimkan 20 orang untuk bantuin saya bikin maket. Ada yang mewarna, ada yang ngecat, ada yang gergaji, ada saudara yang motongin pakai karter, dalam seminggu selesai. Dan pada waktu 20 orang gantian datang, sampai guru saya berkata begini, seumur-umur ya, saya tidak pernah lihat orang bikin maket segini banyaknya. Kamu ini sudah punya perusahaan ya sebelum lulus, katanya ya. Karena punya banyak pembantu, saudara. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, kok mereka ini digerakkan begitu rupa. Sampai mereka itu bolos sekolah loh, saudara. Beberapa yang bolos sekolah untuk bantuin saya bikin maket. Ada yang kerja ngambil cuti ya, supaya mereka bisa bantuin saya bikin maket. Dan saya bilang, kok bisa sih Tuhan, saya tidak minta mereka sukarela. Saudara, Tuhan bilang apa? Engkau menabur kemurahan dari sejak dulu, maka engkau akan menuai kemurahan. Percayalah saudara, apa yang kau tabur itu engkau tuai. Nah yang ketiga saudara, untuk saudara punya, saudara ya, yang dan menerima semua janji Allah, saudara butuh yang namanya pengetahuan. Ada banyak orang Kristen itu malas. Dia malas belajar. Ya, dia malas baca buku. Dia malas dengerin kaset khotbah. Dia malas, saudara ya, untuk mau meningkatkan pengetahuannya. Dan orang yang tidak punya pengetahuan itu membuat segala sesuatu menjadi susah. Alkitab berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Saudara, banyak orang Kristen tidak punya pengetahuan. Mereka bisa binasa. Ya. Misalnya nih, saudara bilang, kok bisa binasa? Di dalam dunia jasmani aja. Kalau saudara seorang pembantu tidak tahu nyalain gas. Misalnya saudara ya, saudara kompor gas, dia dari kampung tidak punya pengetahuan. Dia nyalain tapi gasnya udah nyala terus, belum dinyalain koreknya. Tiba-tiba dia nyalain koreknya, bel, bisa kebakaran, bisa mati. Betul? Jadi orang itu bisa binasa karena kurang pengetahuan. Itu di dunia jasmani. Demikian juga di dunia rohani. Ada orang berkata begini sama saya, kenapa sih Bu, iblis itu kok nyerang saya terus? Dan Tuhan diam saja. Saudara, Tuhan itu sudah memberikan kuasa kepada kita. Alkitab berkata pada waktu dia naik ke surga, maka dia memberikan kuasa itu kepada anak-anaknya. Yang harus mengusir iblis, yang harus menginjak ular dan kalajengking, itu gerejanya, umatnya. Amin. Jadi kalau iblis menyerang, saudara diam aja, dan saudara teriak gini, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lah kok tidak ditolong-tolong? Salah saudara. Karena saudara tidak bisa mengusir iblis. Padahal kuasa itu ada di tangan kita. Saudara, banyak orang tidak punya pengetahuan. Mereka mati, saudara, ya, menghadapi semua serangan karena mereka tidak punya pengetahuan. Saudara, kita butuh pengetahuan. Ada banyak pengetahuan yang lain, saudara. Salah satu pengetahuan yang lain yang seringkali orang Kristen tidak sadar, saudara, adalah bahwa, saudara, Yesus itu sudah mengampuni kita. Saudara tahu kelihatannya kan? Tapi beberapa orang Kristen kalau sudah berdosa tertekan terus. Rasanya ya, dia tidak selamat. Tuhan tidak akan mengampuni. Kemudian beberapa telepon saya dan berkata, Bu, apakah Tuhan masih mau memakai saya? Apa Tuhan mengampuni? Orang bisa stres gara-gara dia berpikir Tuhan itu tidak mengampuni dia. Saudara, ini sepele. Setiap kali kita berbuat dosa, cepat minta ampun. Dan kita kembali dimerdekakan. Amin. Saudara, tetapi jangan bermain-main terus dengan dosa.
Karena kalau kita bermain-main dengan dosa, dosa akan mempermainkan kita. Setiap kali kita pikir kita bisa bermain-main dengan dosa, sekali waktu dosa akan mempermainkan kita. Saya sudah lihat banyak orang, mereka bermain-main saudara ya, dengan masalah kecil karaoke. Saudara kelahap sama perempuan di sana. Terikat perempuan sampai tidak bisa lepas. Ada istri-istri yang bermain-main dengan arisan kecil-kecilan. Tapi bukan arisan yang sehat, arisan yang tidak tahulah pakai judi dan sebagainya. Terlibat. Bisa sampai kena 7 juta, 8 juta. Saudara, ada orang-orang yang pertamanya bermain-main dengan gosip. Lama-lama hobi gosip terus saudara ya. Saudara, segala sesuatu kita harus berkata stop terhadap dosa. Amin, saudara ya. Tidak bisa. Tidak bisa saudara kita bermain-main dengan dosa. Nah kembali saudara, pengetahuan. Hari-hari ini saya berdoa supaya saudara mau terus diperbaharui dalam pengetahuan. Saudara harus tahu bagaimana caranya berperang dengan iblis. Saudara harus tahu bagaimana menabur dengan tepat. Saudara harus tahu bagaimana mendidik anak. Saudara harus tahu bagaimana saudara ya bergaul dengan suami, dengan istri. Bagaimana saudara menghadapi atasan saudara. Kalau saudara punya pengetahuan, saudara akan luar biasa. Ada banyak orang tanpa sadar menjamah hamba Tuhan. Atau menjamah otoritas yang di atasnya. Dan ini menghambat berkat. Alkitab berkata, saudara, kita ini harus tunduk kepada yang di atas. Kalau tidak, maka roh pemberontakan itu ada di kita. Ya, nah saudara, setiap orang punya yang di atasnya. Itu bisa gembala, itu bisa suami, itu bisa bos saudara. Nah kalau kita ini tidak mau tunduk. Ya pada waktu yang di atas bilang A, kita tidak setuju, kita marah. Ya kita pengennya B, kita lakukan karena kita yakin itu B yang betul, saudara. Engkau pikir engkau berbuat kebenaran, padahal engkau sedang berontak kepada Tuhan. Dan ini menyebabkan berkatmu bisa terhambat. Ada orang-orang yang menjamah hamba Tuhan. Ya mereka pikir tidak apa-apa ngomongin hamba Tuhan. Saudara ya, mereka pikir dengan sembarangan ngomong bilang, hamba Tuhan itu mah munafik. Hamba Tuhan itu mah ya pemarah. Hamba Tuhan itu pelit, saudara. Ya hati-hati, Alkitab bilang, orang yang menjamah hamba Tuhan, itu hidupnya terkutuk. Saudara ingat, ada anak-anak kecil, loh ini anak loh namanya. Berarti orang yang tidak sadar, tidak ngerti. Dia teriak kepada Elisa, gundul, gundul, betul? Loh padahal dia memang gundul loh saudara ya. Tapi dia teriak gundul, gundul. Alkitab berkata apa? Beruang memakan anak-anak ini. Beruang. Nah orang Kristen, beruang ini lambang iblis. Orang Kristen tidak sadar. Mereka pikir mereka boleh sembarangan ngomong hamba Tuhan ini begini begitu. Saudara, beruang bisa memakan kita. Hati-hati. Saya bahkan tidak berani saudara ya, bicara tentang ayah saya. Orang-orang tertentu yang walaupun saya tahu persis sifatnya kayak apa. Lebih baik tutup mulut lah. Saudara ya. Kenapa? Karena saya tidak pernah mau menjamah orang yang diurapi. Tidak mau, saudara. Dan hamba Tuhan itu belum tentu yang khotbah kayak saya loh. Hamba Tuhan itu bisa pendoa. Hamba Tuhan itu bisa, saudara ya, pemain musik. Semua orang yang hatinya sungguh-sungguh dan melayani Tuhan, dia bisa disebut hamba Tuhan. Jangan pernah bermain-main. Karena kurang pengetahuan, orang bisa dimakan oleh beruang. Ya, dimakan oleh iblis. Belajar untuk punya pengetahuan. Saudara, selanjutnya, setelah pengetahuan apa saudara? Penguasaan diri. Nah saudara, yang paling susah dari penguasaan diri itu satu, mulut. Alkitab berkata saudara ya, engkau bisa menguasai mulut ini, engkau bisa menguasai seluruh tubuhmu. Itu kata Alkitab. Ya. Kalau engkau bisa menguasai mulut, berarti engkau bisa menguasai seluruh tubuh. Dan Alkitab berkata di dalam mulut ini ada kuasa yang besar. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakkannya, dia akan memakan buahnya. Saudara, ada orang-orang yang pagi sudah berdoa, Tuhan berkati tokoku. Tapi nanti di jalan ngomel lagi. Hari-hari ini kok sepi ya, Tuhan kok tidak memberkati ya, toko tidak ada yang laku. Nah saudara, semua doa kita dibatalkan oleh perkataan kita sendiri. Ada ibu-ibu yang setiap kali ngomel sama anaknya, anak kok nakal, ya bikin masalah.
perkataan kita, saudara, mengutuki anak kita sendiri. Saudara, bahkan saat-saat ini orang Kristen bisa saling mengutuki. Ya, setiap kali lihat orang Kristen, saudara, kurang doa kita ngomong, kurang doa, liatin nanti kan hidupnya susah. Loh, siapa yang ngutuki? Padahal Alkitab itu ngajar Yesus enggak ngutuk loh. Muridnya tidur, disuruh doa muridnya 3 tidur. Ini murid yang the best. Suruh doa malah 3-3-nya tidur, betul enggak? Apa Yesus bilang gini, Petrus, Yohanes, Yakobus sini, tidur ya, awas nanti ya, gitu enggak? Enggak, dia bilang apa? Sudah ngantuk, tidur. Enak toh? Tuhan itu punya hati yang berbelas kasihan, enggak menghakimi. Saudara, Alkitab berkata Yudas itu mencuri, betul enggak? Tapi apa saudara pernah dengar Yesus panggil Yudas dan gini, bertobat, antar kau. Kalau kamu tidak bertobat Yudas, celaka loh. Pernah gitu? Enggak loh. Sudah tahu mencuri, Yesus tahu Yudas mencuri. Dia tetap memberi kesempatan dan pengampunan. Tapi orang Kristen, saudara, ya, seringkali mengutuki orang lain. Ya, mengutuki sesamanya. Mengutuki orang-orang yang tidak bisa doa dikutuki. Orang yang marah sedikit dikutuki, tidak bayar perpuluhan dikutuki. Ya, nanti kok tidak bayar perpuluhan, lihat belalang perahap langsung menyerang Anda. Saudara ya, dikutuki terus. Saudara, mari kita belajar untuk menguasai mulut kita. Buat mulut kita ini jadi sumber kasih. Amin. Sumber kekuatan. Sumber, saudara, kebaikan. Ya, sumber, saudara ya, pernyataan dari kuasa Allah. Kalau mulut kita terus mengeluarkan seperti itu, maka kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Yang jangan dipakai mulut ini untuk hal-hal yang tidak penting. Saudara, saya bersyukur punya suami yang melatih saya. Itu harus latihan. Jadi penguasaan diri itu tidak bisa terjadi dalam sehari. Itu butuh latihan. Saudara, saya itu dulu orangnya cerewetnya minta ampun. Saudara ya, segala sesuatu saya ngomong. Segala sesuatu saya cerita, saudara ya, segala sesuatu tak komentari. Lihat apa jadi komentarin, saudara ya. Lihat baju baru dikomentari, lihat semua kebaktian dikomentari, pokoknya segala dikomentari. Saudara, dan saya menikah dengan seseorang yang sangat pendiam. Dan saya bersyukur dia itu melatih saya. Dia itu benar-benar, saudara, jadi coach, jadi pelatih yang paling baik. Setiap kali saya masuk pintu gitu ya, baru mau buka mulut dia bilang ini, mikir dulu. Kalau yang tidak perlu, tidak usah ngomong, tidak usah ngomong. Saudara, nanti kadang-kadang saya sudah ngomong nih, sudah cerita. Dia belum sempat ngomong, saya sudah cerita dulu. Orang itu ya, masa begini. Terus dia ngomong begini. Apa gunanya sih informasi itu buat saya? Katanya ya. Apa ada gunanya? Enggak, katanya. Enggak ada kan? Enggak usah cerita. Ya, kalau enggak ada gunanya, enggak usah cerita. Ya, simpan, buang. Ya, simpan, buang, katanya. Saudara, nanti kadang-kadang, saudara ya, saya pengen aja curhat. Ya, saya pengen curhat tentang semua yang enggak enak sama orang lain. Ya, pengen keluarin. Saya baru mau keluarin, dia ngomong begini. Dengan membuang sampah ke orang lain, kamu mengotori orang itu. Kenapa kamu enggak buang itu dan serahkan di kaki Tuhan? Selesai. Kamu bilang sudah mengampuni, sudah selesai. Ya, kenapa? Sejak itu saya belajar. Dan saya bersyukur setiap kali. Ya. Dulu saya marah sama suami saya, bilang gini, orang kok enggak mau dengerin curhat istrinya, katanya ya. Orang kok enggak ngerti kalau perempuan itu butuh bicara, katanya ya. Menurut penyelidikan, wanita itu butuh bicara, saudara. Kalau dia tidak mengeluarkan sehari 20.000 kata-kata, katanya stres, saudara ya. Itu perempuan, benar, saudara. Dan dulu saya pakai alasan itu untuk menyerang suami saya. Saya bilang, perempuan itu butuh 20.000 kata-kata sehari. Jadi kalau saya tidak kamu memperbolehkan saya bicara, nanti kalau saya stres gimana? Suami saya bilang, kamu kan butuh berkata-kata kan? Kenapa kamu tidak teriak dan berdoa lebih banyak, lebih keras? Katanya ya. Keluarkan semua kata-katamu dalam doa. Ya, keluarkan semua kata-katamu untuk memberantas iblis. Keluarkan semua kata-katamu untuk merebut berkat-berkat Tuhan. Nanti kan kamu capek, saudara, dan benar. Sekarang saya sehari bisa khotbah 3 kali, pegel, lebih dari 200.000 saya rasa. Sampai di rumah sudah tidak pengen ngomong, saudara ya. Sekarang gantian suami saya yang sampai di rumah sudah gini, yang cerita, pegel. Saya bilang,
Dan saya sekarang mengerti sekali saudara, bahwa hidup ini bisa dipakai kata-kata kita untuk memberkati. Ya, karena itu mulai latihan penguasaan diri. Amin, saudara. Penguasaan diri lain yang penting adalah pikiran. Yesus itu mati di Bukit Tengkorak, betul? Jadi artinya medan pertempuran yang penting sekali itu tengkorak kepala kita. Saudara, ada banyak orang stres. Kenapa? Tengkoraknya diserang iblis. Ada banyak orang, saudara ya, dia punya pikiran-pikiran negatif sama saudara seiman. Kenapa? Karena di pikirannya inilah penuh dengan hal-hal yang negatif. Ada orang yang selalu khawatir, saudara. Kenapa? Karena otaknya ini diisi dengan kekhawatiran. Saudara, penguasaan diri itu mulai dari pikiran, ya. Saudara juga lidah itu yang paling susah, tapi mulainya dari pikiran, ya. Mulainya dari pikiran. Saya belajar, saudara. Kadang-kadang saudara, iblis mulai menembakkan kekhawatiran. Tapi saya belajar berkata begini, dengan khawatir kamu bisa apa? Serahkan sama Tuhan dan Allah bisa melakukan banyak hal. Amin. Kadang-kadang saya mulai diserang dengan pikiran negatif. Ya, saya lihat orang, saya mulai kesel. Saya mulai bilang, apa hakmu untuk kesel? Saya mulai belajar Tuhan beri damai sejahtera, beri damai sejahtera. Maka saya mulai tenang. Saudara, kadang-kadang saya diserang, saudara, sama iri. Lihat keberhasilan orang, saya mulai iri. Saya mulai berkata, dalam nama Yesus, iblis iri pergi. Saya mau bersuka cita dengan setiap berkat yang Allah berikan buat anak-anak Tuhan. Amin. Saudara, ini medan pertempuran. Kalau saudara pertama kali diserang sedikit, saudara tidak usir itu dalam nama Yesus, itu akan masuk terus. Ya, iblis itu mengambil satu langkah demi satu langkah di dalam pikiran kita. Jadi sebelum dia mau datang, usir dalam nama Yesus. Ya. Selalu saya berkata, kita tidak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kebodohan kalau burung sampai bersarang di kepala kita. Betul kan? Kalau sampai di kepalanya ada burung, ada telurnya, itu goblok namanya, saudara ya. Benar enggak? Nah, pada banyak anak Tuhan, ya, itu membiarkan iblis bersarang di kepalanya. Ya. Kalau iblis baru lewat, enggak masalah. Iblis mau hinggap, usir dalam nama Yesus. Jangan biarkan iblis bersarang di kepalamu. Kalau sudah pikirannya ruwet, khawatir, takut, negatif, ya, itu namanya saudara iblis sudah bersarang di kepala kita. Sudah bersarang. Usir dalam nama Yesus, usir. Kita mulai dengan penguasaan diri dari pikiran kita. Dan yang paling susah mulut. Dan kita akan lakukan dua-duanya, maka kita berkemenangan. Amin, saudara. Kita lihat yang selanjutnya, setelah penguasaan diri apa? Ketekunan. Ketekunan. Nah, saudara, Raja Wali, saya sedang senang cerita Raja Wali, saudara. Raja Wali itu, saudara, burung yang luar biasa. Saudara, burung ini, saudara, punya umur usianya sekitar sama seperti manusia, 70 tahun sebenarnya. Saudara, dan burung ini di usianya saudara yang tengah-tengah, kurang lebih 35 tahun. Saudara, dia akan mulai mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Yaitu dia mulai menjadi letih. Ya, badannya penuh dengan kuman atau penyakit, saudara sebenarnya. Terus kemudian bulu-bulunya mulai rontok. Saudara, dan biasanya saudara, pada saat itu saudara, dia mulai menjadi burung yang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Dia tidak bisa lagi menangkap mangsanya dengan tepat. Saudara, karena bulunya mulai patah, rontok, kotor, saudara ya. Dia mulai jadi letih, lemah, banyak penyakit, saudara. Tetapi pada saat itu dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia akan meneruskan hidup dengan seperti itu. Hidup dengan keletihan, hidup dengan sayap-sayap yang patah, hidup dengan begitu banyak, saudara ya, kotoran yang ada di tubuhnya dan juga penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Nah, biasanya dia akan kekuatannya akan menurun terus sehingga dia tidak bisa lagi menjadi penangkap atau binatang pemburu. Maka dia mulai menjadi binatang pemakan bangkai. Jadi dia cuma makan dari sisa-sisa burung lain.
atau makan saudara ya dari binatang yang sudah mati tidak tahu karena apa. Nah saudara, maka burung Raja Wali ini sebenarnya dia tidak bisa makan bangkai. Ini burung diciptakan untuk makan yang segar. Tapi kalau dia jadi pemakan bangkai, maka umurnya paling-paling tinggal 5 sampai 10 tahun kemudian mati. Saudara, tapi ada burung Raja Wali yang memilih untuk melewati satu proses pembaharuan. Dan melewati satu proses pembaharuan harus melewati dengan ketekunan yang luar biasa. Caranya, pada saat dia mulai tahu bulu-bulunya sudah mulai patah, sudah mulai kotor, badannya mulai lemah. Dia tahu bahwa dia sudah tidak bisa nangkap lagi, tidak bisa terbang lagi tinggi. Saudara, dia akan naik, cari saudara, batu karang yang menonjol, yang sangat tinggi. Dan dia meletakkan badannya di atas batu karang itu. Pada saat itu saudara, dia akan mulai mencabuti satu persatu bulunya. Mencabuti bulunya, rasa sakitnya itu diukur ya, sama salah satu orang penelitian di Amerika. Seperti saudara dicabut kukunya. Jadi saudara bisa bayangkan sakitnya seperti apa. Tapi dia mencabuti bulunya sampai gundul. Dan setelah gundul itu saudara, dia membiarkan sinar matahari itu menyoroti badannya dengan bulu yang sudah gundul itu saudara ya. Dan itu sebenarnya satu proses penyembuhan yang luar biasa. Pada saat dia kering kerontang, tidak makan saudara ya, saudara, dia disembuhkan oleh sinar matahari. Sampai yang namanya paruhnya pun coplok saudara. Dan dia harus bertahan di situ sekitar 2-3 bulan. Saudara, burung-burung yang tidak kuat, ada banyak yang melewati proses ini dia tidak kuat. Dia begitu sakit, lapar, saudara ya. Maka dia menjatuhkan dirinya, saudara. Dari yang terjal itu, mati. Tapi yang bertahan di atas itu. Walaupun sakit, kering, capek. Dalam waktu 3 bulan, bulunya akan tumbuh 2 kali lipat lebih panjang dari bulu yang sebelumnya. Bulunya akan tumbuh dengan mengkilap bagus sekali. Paruhnya akan tumbuh lebih gede. Dan burung ini pada waktu dia melewati proses itu, dia akan terbang 2 kali lebih tinggi dari waktu yang sebelumnya. Dia akan punya ketajaman menangkap lebih tajam 2 kali lipat dari sebelumnya. Matanya akan lebih tajam, lebih bisa lihat jauh 2 kali lipat dari sebelumnya. Saudara, ini yang dinamakan ketekunan. Burung Raja Wali ini melambangkan Tuhan. Yesus melewati salib persis di usia 33, sama seperti burung Raja Wali. Pada waktu dia melewati salib yang begitu sakit, dia keluar sebagai pemenang dengan kemuliaan yang luar biasa. Betul? Dan setiap anak Tuhan harus mau melewati masa ini. Masa di mana saudara diremukkan, itulah dibutuhkan yang namanya ketekunan. Pada saat itu rasanya Tuhan tidak ada, Tuhan tidak tolong, kering, keronta. Saat itu rasanya saudara mungkin semua meninggalkan saudara. Rasanya saudara sudah dihianati, ditekan, difitnah, rugi, habis saudara ya. Dan rasanya kemana Tuhan itu? Tapi orang yang bisa bertahan di situ, saudara akan menjadi lebih kuat, lebih dewasa, punya iman lebih lagi, terbang bagai Raja Wali yang diperbaharui kekuatannya. Amin, saudara. Saudara, dan setiap Kristen yang dewasa akan melewati ini. Tuhan sodorkan, dan orang yang menolak bisa, dia akan jadi pemakan bangkai. Apa artinya jadi pemakan bangkai? Orang Kristen yang mulai mati pelan-pelan. Karena dia jadi Kristen yang egois. Kristen yang cuma bisanya saudara makan yang mati. Tidak ada yang hidup lagi. Kristen yang bisanya cuma nonton TV. Ya. Kristen yang bisanya cuma sikat kiri, sikat kanan, rebut dari orang lain. Ya. Kristen tapi mati. Kristen tapi marah, Kristen tapi bohong, Kristen tapi berzina, Kristen tapi saudara tidak bisa punya iman, bahkan tidak beriman, saudara ya. Ini jadi Kristen pemakan bangkai. Apa yang dunia sodorkan, dia lahap, saudara. Saudara hari ini pilih,
Apa saudara mau jadi Kristen yang melewati masa pembentukan dalam ketekunan? Saudara akan terbang tinggi, 2 kali lebih tinggi dari yang sebelumnya. Atau saudara menjadi Kristen yang akan jadi pemakan bangkai dan cepat atau lambat engkau akan mati. Ada sesuatu yang mati di dalam kalau saudara tidak mau melewati masa pembentukan. Masa pembentukan ini tidak pernah enak saudara, tapi ini yang disebut ketekunan. Saya melihat hamba-hamba Tuhan besar semua melewati ini. Ya, waktu Yonggicho saudara, gerejanya sedikit, dia butuh dobrakan. Dia bilang, Tuhan aku pengen gereja yang terbesar di Korea. Saudara, dia setahun tidak meninggalkan Korea. Dia setahun puasa, doa dan puasa itu setahun. Saking lemesnya, saudara ya, kadang-kadang dia itu berdiri khotbah sembari gemeteran, saudara. Tapi dia berkata, Tuhan, aku mau gereja yang terbesar. Saudara, dan dia tetap percaya, dia tetap berdoa. Walaupun dia gemeteran, dia puasa cari Tuhan. Dan saudara tahu, melewati setahun itu, Allah membuat dia menjadi orang yang dipercayakan menggembalakan gereja terbesar di Korea. Saudara, ada banyak yang sudah melewati itu. Yusuf, pada waktu masuk penjara, melewati yang pahit. Dia keluar jadi raja muda. Musa, melewati masa-masa yang pahit 40 tahun. Keluar jadi gembala, orang yang terdekat dengan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini ada masa-masa seperti itu. Apakah saudara mau menangkap masa itu? Atau saudara akan menjadi yang biasa-biasa dan tidak pernah menjadi orang yang luar biasa. Saudara, dan ini semua orang, jangan dipikir cuma hamba Tuhan. Saudara, pemusik, pemimpin pujian harus melewati masa ini. Maka saudara, cara bermain musikmu akan berubah. Ya, engkau akan memuji dan menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda. Ya, kalau engkau tidak pernah melewati masa ini, engkau tidak akan pernah melewati dobrakan besar dalam hidupmu. Saudara, engkau ibu-ibu rumah tangga, engkau tidak pernah lewati masa ini, engkau akan menjadi Kristen yang biasa-biasa. Semua dari kita harus melewati masa ini. Masa pembentukan dan peremukan ini. Maka engkau akan menjadi 2 kali lipat lebih kuat. Lebih beriman. Lebih, saudara, berkuasa. Karena Allah di dalam kita. Amin, saudara. Setelah ketekunan dikatakan apa, saudara? Kesalehan. Dan kata kesalehan dalam bahasa aslinya itu dikatakan seperti Tuhan. Ya, God likeness, saudara, seperti Tuhan, saudara ya. Saudara, artinya saudara segala sesuatu kita akan mulai berpikir seperti Tuhan berpikir, berbuat seperti Tuhan berbuat, saudara ya. Kita mulai, saudara, berperasaan seperti Tuhan berperasaan. Kira-kira saudara, kalau ada orang yang menyakiti, perasaan Tuhan bagaimana? Marah atau dia berkata, aku mengampuni, karena dia tidak tahu apa yang dia buat. Betul? Saudara, kalau kita lihat orang, saudara, ya, orang miskin, kalau kira-kira perasaan Tuhan gimana? Apakah cuek atau berbelas kasihan? Ya, nah ini, coba apakah kita sudah mulai punya perasaan seperti Yesus? Berpikir seperti Yesus. Kira-kira kalau Yesus lihat tantangan nih, butuh duit banyak, apa Yesus gemetar? Waduh, duitnya dari mana? Gitu, saudara ya? Enggak tuh. Yesus akan senyum dan berkata, aku tahu apa yang aku akan buat. Karena Alkitab selalu berkata, dia cuma mencoba murid-muridnya, tetapi dia tahu apa yang dia akan buat. Saudara, nah kita harus mulai berpikir seperti Yesus berpikir. Dan Yesus selalu berpikir yang besar. Hari-hari ini saya makin melihat bahwa Allah punya rencana yang besar buat setiap kita. Ya. Saya sedang bilang sama banyak orang, mulailah mimpi yang besar, tapi mimpi yang ditaruh Tuhan dalam hatimu. Jangan pernah berkata cukuplah jadi ibu rumah tangga aja seumur hidup. Enggak, saudara. Bilang, Tuhan pakai hidupku. Ya, ada ibu-ibu rumah tangga yang mulai Tuhan taruh, saudara, untuk berusaha sesuatu. Dan uangnya dikasih buat pelayanan. Saya ketemu seorang anak muda yang cuma lulusan SMA. Tapi Tuhan mulai taruh mimpi besar. Yaitu, saudara, untuk membuat pelatihan, ya, ke desa-desa, dan Allah lakukan itu. Saudara, ada orang-orang pemusik-pemusik yang saya tanya, kamu punya mimpi besar enggak? Dia bilang, iya. Saya pengen kayak Don Moon, ya, nyanyi, ya, main keyboard di depan umum, konser. Saya bilang, kenapa tidak lakukan itu? Saudara ya,
Saudara, kalau itu ditaruh Tuhan, maka saudara akan lihat sekali waktu Allah akan buat itu. Saudara, saya itu tidak tahu, dulu sekali waktu saya kecil, saya punya mimpi bahwa saya akan berdiri di depan puluhan orang, ratusan orang untuk khotbah. Dan sekarang Tuhan nyatakan itu. Saya berdiri di depan ribuan orang untuk berkhotbah. Saya punya mimpi dulu aneh. Saya tuh dulu kalau lihat sekolah ya di Indonesia, saya selalu ngomong begini, sekolah kok kayak begini. Seandainya saya bisa punya sekolah. Dan sekarang Tuhan suruh saya buat sekolah. Dari TK sampai saudara ya, sampai saudara SMA. Dan saudara, apakah berhenti mimpi saya? Enggak. Saya akan bermimpi punya universitas dan sekolah kejuruan. Saudara, setiap dari kita, ya kita harus punya mimpi. Saudara, saya dulu pernah berpikir, ya saya pengen jadi wanita yang punya dampak gitu loh saudara. Saudara, dan saya enggak lebih baik dari saudara. Saya biasa, saya ibu rumah tangga biasa. Tapi Allah bawa sekarang, saya bisa punya dampak buat banyak orang. Saudara, siapapun engkau, coba tangkap mimpi yang dari Tuhan. Maka kita akan dibuat lebih besar dari apa yang pernah kita buat. Yang pernah kita bisa bayangkan. Sekali lagi, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya tidak pernah punya kekuatan, saudara, untuk buat sekolah. Saya tidak pernah punya kekuatan untuk melakukan apapun. Ya. Saya tidak punya cukup uang untuk membangun MM-an. Tapi saya punya Bapak yang kaya, yang sanggup mewujudkan setiap yang Dia taruh dalam hati saya. Yang selanjutnya, saudara, kasih. Kasih ini membuat saudara berbeda sekali. Saya masih ingat pada waktu anak saya di rumah sakit. Pada waktu anak saya yang berusia, saudara ya, 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu, karena usianya cuma segitu, saudara, itu masuk rumah sakit. Saudara, dan anak saya dirawat dengan baik oleh dokter dan oleh perawat. Tetapi pada waktu saya melihat mereka merawat ya namanya juga sibuk perawat. Kalau misalnya anak saya tidak nangis sampai keras, maka dia tidak akan datang. Dan kalaupun sudah nangis, anak paling bilang gini, kenapa? Popoknya basah ya, diganti. Sudah terus pergi lagi, saudara ya. Tetapi saudara, kita sebagai ibunya, saudara tahu, rasanya kita mau mengganti semua kesakitan anak kita dengan kita yang menanggungnya, betul? Walaupun saudara, anak kita tidak nangis, kita akan dekati, kita akan usap-usap, kita akan lihat, diperiksa apakah popoknya masih kering atau basah. Kita akan lihat bibirnya yang kering, kita kasih saudara ya minyak. Kita akan coba menceritakan yang terbaik saudara, walaupun ini anak masih kecil. Apa yang membuat berbeda? Kasih. Kasih itu tidak sekedar pelayanan. Kasih tidak sekedar merawat dan menjalankan tugas. Tapi kasih mulai dari hati. Pada waktu saya melihat perawat dan dokter itu, Tuhan berkata begini, kamu bisa jadi seorang perawat, melakukan tugas, tapi kamu bisa punya hatiku yang melakukan segala sesuatu dengan kasih. Dan hati seorang bapak atau hati seorang ibu yang membuat dia turun ke dunia, mati menggantikan kita. Dia mengambil penderitaan kita. Dia yang rela membayar untuk setiap kesalahan kita. Saudara, ini inti dari kasih. Kalau saudara berkata saudara mau melayani dengan kasih, maka saudara akan mulai dari yang terbaik. Yang bisa saudara buat, saudara akan buat Tuhan. Buat sesamamu yang anak-anak Tuhan, maupun buat orang yang di luar. Saudara akan buat yang terbaik. Ada banyak orang datang ke sekolah kami, dan mereka tanya ke saya, kalau buat anak pemulung, buat anak-anak jalanan, kenapa sekolahnya mesti nasional plus pakai Inggris? Saya bilang, karena saya tidak diajar Tuhan untuk memberikan biasa, tapi saya diajar untuk memberikan yang terbaik, seperti untuk anak saya, dan bukan untuk yang lain. Mereka berkata, kalau untuk anak-anak pemulung, ya, kenapa seragamnya mesti bagus? Kenapa tidak seragam yang jelek-jelek aja? Ya, karena saya tidak mau juga
bahwa mereka terima semuanya yang buruk. Saudara, kami berikan Inggris yang terbaik. Bahkan pelajarannya semua matematika ada Indonesianya, ada Inggrisnya. Sains ada Indonesianya, ada Inggrisnya. Saudara, kami pakai komputer, kami pakai ruang per AC, kami pakai semua pelayanan kesehatan setiap bulan. Kami pakai semua yang terbaik. Kenapa? Karena sekolah ini bukan dibangun untuk sekedar, tapi sekolah ini dibangun dengan kasih. Demikian dalam pelayanan pemulung, demikian dengan pelayanan apapun, saudara. Saya berusaha untuk belajar menangkap hati Tuhan. Dan hati Tuhan tidak pernah memberikan sekedar, tapi Dia memberikan yang terbaik. Hari-hari ini, coba lihat hidup kita. Apakah hidup kita diwarnai dengan kasih? Atau hidup kita diwarnai dengan sekedar? Dan Alkitab berkata Dia tidak pernah berhutang. Kalau kita memberikan yang terbaik dengan dasar kasih, Allah akan memberikan kepada kita sangat berlimpah segala sesuatunya. Amin. Satu hal yang saya tidak pernah bisa pungkiri dalam hidup saya adalah kasihnya. Saudara, saya itu dihujani dengan kasih Tuhan luar biasa. Ada satu kasih yang tidak pernah habis. Saudara, dan kasihnya itu lebih dari suami, lebih dari anak, lebih dari apapun, saudara. Dan itu membuat saya jatuh cinta, membuat saya menyala. Saya itu berkali-kali dipeluk oleh Dia. Dan kalau saya sudah dipeluk sama Dia, aduh saudara ya, saya sudah tidak bisa ceritakan lah saudara. Sangat luar biasa. Itu kehangatan yang luar biasa saudara. Dan saudara, saya berkata, itu bukan cuma buat saya. Itu ditawarkan buat semua kita. Kalau kita belajar punya ini semua, maka kita akan punya hidup ini dengan sangat berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.